Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abdul Aziz Baraja, sang pemburu benda kuno. Apapun pekerjaan, apabila ditekuni tanpa lelah, tanpa kita menyerah, apapun itu pasti insya Allah berhasil. Anda mungkin menekuni pertanian, tapi Anda meraih ilmu, terus menggali ilmu pertanian, pasti sukses. Anda ingin meraih ilmu apa? Nelayan, tapi terus menggali, insya Allah rezeki banyak sambil berdoa. Itu jadi bekerja juga, apa yang kurang, mungkin perlengkapan atau mungkin nambah wawasan atau apa, makin kita bertambah ilmu, di situ makin meningkat hasil kita. Jadi kehidupan ini berjalan dengan waktu, tapi orang harus meningkat. Kalau kita dihabiskan waktu dengan misalnya berdebat ataupun menyangga sana menyangga sini, saling argumentasi, tidak ada habisnya. Ya silakan Anda menempuh jalan yang terbaik, dimana sambil berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Nanti pasti Tuhan memberi jalan, Gusti Allah memberi jalan. Itu yang kita raih. Jadi saya udah tua, walaupun mungkin ada orang apapun meminta ilmu, pasti saya berikan yang saya mampu. Misalnya ilmu masalah hunting, ya saya berikan. Masalah ilmu apa lagi mungkin yang saya bisa. Kalau pertanian, mungkin nelayan, saya tidak mampu, ya saya tidak bisa. Tapi ilmu secara umum, cara hidup sukses, saya bisa memberikan. Salah satu faktor yaitu menambah ilmu, semangat luar biasa, pantang menyerah, pantang mundur, walaupun dihujat apapun jangan menyerah. Itu sebuah tempaan, dan itu membangkitkan kita makin sukses. Jadi yang menghujat misalnya mundur, kita yang melangkah sukses, itu kehidupan. Setelah itu jangan lupa sama negara kita juga menyumbangkan apa yang kita bisa. Tidak bikin rusuh, tidak bikin ribut negara, tidak bertengkar sesama tetangga, sesama makhluk lain. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Terus apa yang Anda maui itu akan sukses. Jangan lupa juga bakti kepada orang tua, kedua orang tua, ayah dan ibu, juga baik sama saudara-saudara. Juga di samping itu jangan lupa sisi semangat, itu nanti membangkitkan gelombang yang besar di dalam diri Anda, itu akan terpacu terus menerus. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Kesehatan itu penting, karena gimana pun Anda menempuh kehidupan ingin sukses tapi tidak sehat, tidak memelihara waktu tidur, waktu makan, nah itu dijaga juga. Itu teori-teori sukses itu banyak penunjangnya, banyak istilahnya perlengkapan untuk menuju sana. Jadi di samping kesehatan juga menyenangkan, kalau punya istri menyenangkan istri, sehingga istri juga ikut berdoa, di situ Anda sukses. Menyenangkan anak juga Tuhan melihat Anda menyenangkan anak, di situ dibuka bahan yang tidak disangka-sangka. Istilahnya di tempat hunting gini, tahu-tahu ada emas. Loh, saya pernah ngalami berpuluh kali, bukan sekali. Itu nyata, bukan saya dikasih emas goib. Jadi goib ditinggalkan dulu, kita percaya goib yang atas, tapi goib yang tidak rasional kita tinggalkan. Jadi jangan goib-goib yang keterlaluan, itu juga kita tinggalkan. Semangat tinggi, membantu orang lain, gotong royong dan sebagainya. Di situ kalau sudah perlengkapan hidup ini sudah komplit, di situ menjelang
sukses. Nah, lantas tinggal perjalanan waktu. Di situ tidak ada hambatan, tapi Anda harus hati-hati. Biasanya ada rangsangan. Begitu agak sukses, menuju sukses itu ada hambatan. Hambatan apa? Mulai ada teman datang. Banyak orang mulai awal sukses, banyak teman-teman datang, nimbrung-nimbrung. Anda hati-hati, terpengaruh. Kalau itu baik sebagai saudara, kita terima semua. Walaupun mereka ada mungkin yang kurang baik, kita terima baik. Tapi Anda jangan terpengaruh hal yang jelek, misalnya dirangsang minuman, narkoba, janganlah. Dirangsang apalagi judi, judi online, jangan. Itu merusak. Judi online gini, Anda akan memberi contoh kepada keluarga Anda, kepada anak istri, contoh yang sangat jelek, sangat luar biasa jeleknya. Di situ mau menanjak dikit, sudah awal terbuka pintu itu terbuka dikit, tapi di situ Anda akan hancur, jatuh. Belum sampai membuka, tahu-tahu di situ ada lubang, belakang lubang, samping lubang, Anda jatuh di lubang itu dan sulit bangunnya. Karena apa? Anda sudah jatuh ke lubang, yang lubang itu dalam sekali, karena hancur sudah. Kehidupan Anda hancur, mungkin rumah tangga hancur. Lah itu jangan sampai terjun hal-hal seperti itu. Kalau Anda sudah melewati fase itu, Anda akan berkibar. Asal jaga mulut, jangan lupa hati diisi, yaitu takwa pada Tuhan, baik sama orang tua. Dikatakan orang tua apa, disuruh orang tua apa, nurut. Walaupun orang tua itu Anda katakan tidak berilmu, istilahnya kayak orang bodoh misalnya, tapi Anda harus menurut, berbakti. Karena apa? Anda diawasi siapa? Oleh yang menciptakan Anda. Tiap tingkah laku kecil apapun, kecil sudah tidak bisa kelihatan. Kayak ini lalat, ini kelihatan, ini lalat kecil. Kalau jauh mungkin tidak kelihatan. Lah, di situ perbuatan Anda sekecil apapun itu menuai hasil. Kalau perbuatan itu baik, pasti ada hasil. Kalau perbuatan itu jelek, walaupun dari mulut, Anda akan menuai badai yang mengenaskan. Walaupun itu mulut, belum lagi mata. Mata Anda harus dipelihara. Dari apa? Dari pornografi, dan itu merusak. Nah, itu pornografi, nonton film-film yang merusak. Nah, itu Anda akan tidak punya masa depan yang baik, karena di situ akan masuk ke otak Anda, hati Anda akan terbuai terus sama hal-hal yang negatif. Di situ Anda akan, keuangan Anda akan terpengaruh dan masuk ke ruang negatif itu. Jadi pikiran ini mempermainkan Anda. Anda yang harus menyetel pikiran, bukan Anda disetel. Keinginan judi terus, keinginan perempuan terus, keinginan minum terus. Berarti Anda dikendalikan oleh otak Anda, jalan pikiran Anda. Anda yang harus mengendalikan, bukan Anda dikendalikan. Berarti kalau Anda dikendalikan oleh pikiran Anda, sering Anda menteror orang, lah itu Anda dikendalikan pikiran Anda, yang mana input itu masuk ke hati, akhirnya hati itu timbul nafsu. Jadi itu permainan antara pikir sama ini. Itu yang menunjang Anda jadi manusia yang insanul kamil. Kalau Anda bisa mempertautkan dan mengatur, mengendalikan mereka, yaitu di hati sama di pikiran. Di sini ilmunya, ilmu untuk sukses di dunia, tidak ada barang sulit. Itu hebatnya. Anda terlahir diberi Anda otak, semua diberi otak, tapi samping otak Anda ini besar. Karena apa? Spektrum, bukan dari otak yang besar seperti ini, bukan. Spektrumnya luas. Otak mungkin binatang yang besar, wah besar otaknya, tapi spektrumnya dia kecil. Otak Anda spektrumnya sangat luas.
sangat luas, tidak terhingga. Nah itu jalan pikiran, disebut jalan pikiran. Hati ini bermiliar-miliar jumlahnya. Memang satu hatinya, spektrumnya miliaran. Bisa Anda mewujudkan apapun yang tidak bisa terwujud. Nah itu harus belajar, tidak usah jauh-jauh lah ilmu. Yang penting semangat, dan Anda tidak dijajah. Bukan penjajahan dari lingkungan, Anda ini dijajah diri sendiri. Itu namanya penjajahan. Anda dikendalikan oleh pikiran Anda, oleh hati Anda, berarti Anda dijajah. Padahal Indonesia merdeka, tapi Anda ini dijajah. Hobi judi dijajah Anda, hobi perempuan dijajah, hobi minum Anda dijajah, hobi menteror orang dijajah Anda. Jadi Anda ini apa masih dijajah atau tidak? Itu tolong introspeksi diri, merenung. Kalau sudah merenung, oh iya saya dijajah, saya harus mengendalikan ini, keluar dari penjajahan diri saya sendiri. Lah setelah itu Anda akan merdeka, seakan-akan negara merdeka. Kalau di negara ini semua dijajah diri sendiri, masing-masing personnya. Wah ini kita cari, bingung kita untuk membangkitkan bangsa ini. Dengan berjuta-juta, bermiliar, misalnya penduduk dunia tidak bisa apa-apa. Misalnya jutaan, ratusan juta. Wah, tapi dijajah semua oleh diri sendiri. Indonesia tidak akan bangkit. Tapi dengan 1000 orang tidak dijajah, tapi luar biasa orang itu. Wah, Indonesia berkibar. Itu 1000. Bayangkan kalau 100 juta, kita akan wah luar biasa, lepas kendali, menjadi negara nomor 1 di dunia. Indonesia hebat. Anda ingin Indonesia hebat, itu dijalankan. Jangan sampai Anda sekalian dijajah oleh siapa? Diri Anda sendiri. Terlalu emosi, bangkit emosi, terlalu berpikir tajam, mengkritik orang tua, mengkritik tetangga, mengkritik kakak, adik, bahkan istri sendiri dicaci maki. Di situ Anda tidak lolos, berarti Anda dijajah. Itu penjajahan nyata, saya melihat sehari-hari. Ada sebagian yang tidak dijajah, luar biasa membawa bangsa ini. Itu yang saya harapkan anak-anak muda, adik-adik sekalian. Bangsa kita butuh Anda. Udah tercampur gini, Bobok itu, Mojopahit dan Kerajaan Kahuripan, itu kita jelas ini ada emas pemirsa. Tinggal rezeki-rezekian dan di tempat mana, titis-titisan. Namanya titis itu kalau nembak itu persis, jadi dor itu pada bulat gitu. Wah itu masuk, nah, itu berarti titis namanya. Sasaran. Nah itu, jadi feeling dan sebagainya dicerahkan, kira-kira di mana tempat emas itu turut membantu pemirsa. Samping rezeki om minta sama Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa meminta, siapapun, itu prinsip saya. Siapa meminta kepada Tuhannya, ke Gusti Allah, pasti dikasih 1000%. Tapi ada syarat-syarat kepada Gusti Allah, takwa. Jangan mudah prasangka jelek kalau nggak dikasih rezeki. Itu senyum pemirsa, saya tertawa. Wah kau bakal geli saya kalau nggak dikasih rezeki. Tertawa, bukan menggelikan siapa-siapa. Asik gitu loh. Asiknya itu aneh gitu, ajaib. Tapi saya pulang selamat, itu saya gembira. Nah itu asik pemirsa. Jadi kalau sudah asik gembira mau pulang, udah naik saya, duh ada lubang saya gali, nemu cincin emas 40 gram loh, padahal udah gini naik, loh kok ada lubang, tik-tik-tik, iseng-iseng lah sambil nanti apa
selesai nganu udah kali nemu 40 gram, asik juga pemirsa. Ya tidak dikasih rezeki saya bukan nelongso. Apa itu nelongso? Istilahnya sedih enggak, asik. Ini diuji itu asik, berarti disayangi. Oh seperti ini, ada kepokanaan. Oh ada kunci Lamborghini atau mungkin apa ini kunci, wis enggak paham lah. Tadi ada kunci putus. Nah ini ya banyak jimatan di sini pemirsa. Jimatan Mojopahit. Saya enggak bisa memeriksa satu persatu. Itu ini seperti itu pemirsa. Hidup ini ibaratnya berguru, tetes tek mati berangkat itu di berguru. Jadi tidak usah ngelongso, tidak usah bingung gitu loh. Cari uang itu tidak usah ngoyo, nyantai. Oh kelihatan saya ngoyo, enggak, nyantai itu kesenangan. Kalau saya kok ngoyo renang gini lah, itu kebiasaan pemirsa. Selam kebiasaan, enggak istilah kok terlalu memaksa, kedinginan, enggak. Itu iya ya, itu memang dari kecil saya dibuang di laut. Ikut kapal paman-paman di laut, terjun ke laut, tapi jauh dari pantai, tengah laut. Ya renang-renang, terus ngambil tampar, udah naik lagi. Asik juga pemirsa gitu. Itu dari kecil. Udah tua gini ya tak berani terjun di laut itu, resiko besar. Kalau dulu kan kuat, masih kecil. Sekarang ya terjun di Berantas, Bengawan masih berani, arus deras berani. Kalau laut takut kapalnya banter, saya ketinggalan. Wah, nyari pemberhentian terminal atau stasiun tidak ada di laut. Nah itu sekarang pemirsa punya pedoman, silakan dijalani, silakan bertakwa, silakan tidak, silakan nurut ibu dan bapak, silakan tidak. Jangan judi-judian, game-gamean judi. Itu omong kosong pemirsa. Itu Anda akan hancur. Tungguan, saya tidak bohong. Hancur. Terus dosa, pasti dosa. Wis, orang ngomong tidak dosa, omong kosong. Itu apa? Merusak Anda, merusak rumah tangga. Kalau Anda tidak ada rumah tangga, merusak Anda sendiri. Jiwa Anda meleset dijajah itu. Anda dijajah sama diri sendiri, tidak bisa mengendalikan. Nah, kalau orang dijajah itu gimana? Mau kemana-mana, rezekinya terbatas. Nah itu, wis enak gini, pemirsa bebas, tidak dijajah minuman, tidak dijajah perempuan. Judi lah, namanya judi itu ada yang ngomong slot atau modot, saya tidak tahu. Terus itu namanya aneh-aneh. Ada lagi yang trading apa itu, ngawur-ngawur itu pemirsa. Tidak ada gunanya. Oke pemirsa, terima kasih ikuti saya berupaya gini dibuka sama Tuhan Mama Esa, sama Gusti Allah. Nanti Anda ngunduh hasil di hari tua, itu menentukan langkah Anda masih muda. Masih muda salah melangkah, nanti tua hancur, itu ditentukan Anda masih muda. Jaga omongan, jaga tindakan, cara berpikir beda. Berpikir beda itu apa? Tahu keburukan, itu berarti Anda hebat. Tahu ini baik, nah itu hebat. Itu cara berpikir yang lain daripada yang lain. Tahu diri sendiri salah, oh ngebuk orang salah, oh sepeda motoran keras salah, itu berarti Anda sudah berpikir lain. Anda luar biasa. Tapi kalau Anda bisa berpikir umum, wah asik, heroik, sepeda motoran keras, wah suaranya keras, memekakkan telinga, mengganggu masyarakat, mengganggu orang sakit, mengganggu rumah sakit,
mengganggu orang yang berpendidikan waktu sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, terganggu telinganya, pelajarannya terganggu, dokter terganggu, ibu terganggu, sampai kucing aja terganggu, binatang terganggu, karena kelakuan Anda memekakkan telinga. Burung terganggu, semut terganggu. Loh, masa semut? Nah, Anda tak tahu, saya lebih tahu. Semut kecil itu terganggu karena sepeda motor Anda memekakkan telinga. Itu Anda pikir, wah heroik, padahal enggak. Itu sebuah penjajahan. Anda dijajah karena senang, gembira, mengganggu orang. Tapi Anda tidak terasa, karena Anda berpikir tidak lepas dari penjajahan. Kalau ingin berpikir maju, Anda bisa merenung, tahu ini salah. Wah, itu manusia sempurna. Saya pernah muda, tapi saya tidak pernah ngelakoni seperti Anda ini. Bukan saya sombong. Karena apa? Saya selalu berpikir, merenung. Mau gini, loh, semut ini saya bakar, saya dosa. Saya bunuh ya, saya dosa. Itu lebih baik saya beri makan semut. Nah, itu. Bukan saya cari pahala, enggak. Saya tidak ngurus pahalanya. Saya kasihan sama mereka, empati. Maksudnya sedikit satu mata bunuh semua, gintes tak opung. Nanti saya mikir, wah kasihan, mereka punya anak, punya istri. Tapi kalau Anda bisa berpikir lebih daripada saya, wah jauh. Wah, kalau bangsa Indonesia seperti itu semua, merem saya. Indonesia sudah kecil, Amerika, Rusia kecil. Wah, negara kita gak karu-karuan ya, tapi itu yang kita cari. Bangsa kita ini terlalu, ya bukan ganggu orang, sing judi ganggu orang tua, padahal duit minta, Pak minta, Ma minta, loh, tapi buat judi, buat minum narkoba. Terlalu cengeng kalian sebagai anak muda. Kenapa? Saya masih kecil, buruh, dan saya bayar sekolah sendiri. Saya pernah muda, pernah kecil, ujuk-ujuk tua gini, ya omong kosong. Entah lagi saya mati, biasa mati, kita sempurna. Enggak nunggu cari pahala, enggak ngurus pahala saya. Terserah di Allah, saya serahkan. Wah, ini ada pahala, enggak. Saya empati melihat orang. Ya, sodako, pahala saya enggak ngurus pahala, enggak nyari pahala. Enggak ngurus, enggak ada di otak saya. Saya kasihan, empati, menangis saya. Enggak ada orang angkat berat, orang tua. Saya masih muda. Saya kasih. Dan saya kasih kerjaan. Supaya apa? Saya tulakan kelapa, tulakan nangka. Ya, akhirnya besar. Saya enggak kenal lagi. Tapi saya intip dari jauh. Akan saya tanya, dia berhasil hidupnya. Tuh, saya bukan pamer. Contohlah kebaikan itu. Itu maksud saya. Uang lain-lain, ribuan, pemirsa tidak usah ciptain. Yang penting, Anda keluar dari jalur pikiran yang statis kayak sehari-hari, masyarakat sehari-hari. Baik itu yang ganggu, yang hobi judi, itu pikiran kecil umum. Cengeng gitu. Oke, para pemirsa, terima kasih semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia adalah saudara saya. Kalau ini orang tua salah, mati aja di YouTube saya memaafkan demi Allah. Tidak pernah bales, tidak pernah nyinyir. Mungkin saya tertawa, ya maklum masih muda, masih cengeng. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itik-itik, ojo kenal, ojo kenal. Rahayu, rahayu, rahayu.